الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: al-mas'alatu as-sabi'atu min al-a'dad ittafaqa al-ulama'u ala anna al-wajiba min taharati al-a'dha'i al-mawsulati marratan idha asbagha wa anna al-ithnaini wa thalatha mandubun ilayhima lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wa tawadda'a marratain wa tawadda'a thalatha wa li anna al-amra laysa yaqtadi illa al-fi'la marratan a'ni al-amra al-warid al-warida fil ghazli fi ayatil wudu'i. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjut insyaallah kajian kitab Bidayatul Mujtahid di af'al al-wudu, masalah ketujuh. Min al-a'dad, dari masalah pembilangan. Penyebutan bilangan. Enggak gelap dikit, enggak gelap. Enggak. Ya. Ittafaqal ulama, para ulama bersepakat ala anna al-wajiba min taharatil a'dha'il mawsulati marratan idza asbagh, bahwasanya yang wajib dari pensucian a'dha' al-mawsulah. Al-a'dha' al-mawsulah ini apa? 3: wajah, tangan, kaki. Yang wajib dari taharatil a'dha' al-mawsulah marratan idza asbagh. Kalau di sini idza asbagh, isbaghul wudu artinya menyempurnakan wudu. Ya, untuk sempurnanya sekali khalas, itu wajibnya, ya enggak? Ini ittifaq. Wa anna al-itsnaini wa tsalatsa mandubun ilaihima, dan 2, 3 itu dianjurkan. Jelas insyaallah ini muttafaq alaih. Tapi ini untuk yang al-a'dha' yang al-maghsulah. Berarti dia masuk mana? Wajah, tangan, kaki. Ya, kalau kepala mamsuh. Mamsuh. Oke. Berarti di sini masih tersisa kepala, gitu kan? Nanti kita bahas. 5 sahha, karena ada yang sah, sebelumnya. Wa anna litsnaini wa thalath mandub. Ya, 2, 3 mandub. Karena apa? Karena ada riwayat Nabi SAW wudu sekali-sekali. Ada riwayat wudu 2 kali, wudu 3 kali. Baik. Itu dalil pertama. Wali anna al-amra laysa yaqtadi illa al-fi'la marratan. Karena al-amr laisa yaqtadi illa al-fi'la marratan. Ini kaidah usuliyah. Perintah konsekuensinya itu hanyalah apa? Lakukanlah sekali saja, ya enggak? Kayak misalnya antum, Pak Abu Rahmat beli apel. Ini enggak usah kita takwil-takwilan, enggak usah paneman aja. Repot lagi nanti nih. Udahlah, bukan di bulan Ramadan dah, di bulan Syawal. Pak Abu Rahmat beli apel. Ini amar mutlak, bukan maksudnya amar kholas, enggak ada dikaitkan dengan berapa kali, enggak. Mutlak berarti antum lakukan cukup sekali.
Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini perintah mutlak zabah berarti berapa kali? Sekali tok. Baqarahnya satu doang. Maka asalnya al-amr tidaklah memberi konsekuensi kecuali perlakuannya sekali saja. Nah, a'ni al-amr al-warida fil ghusli fi ayatil wudu. Yang saya maksud dari amr di sini adalah perintah yang terwiridkan dalam ayat wudu, ghusl. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, ighsilu pertama. Wa aydiyakum amsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Baik, di sini ada perintah ghusl dengan masah. Dan ini perintah fi'il amr. Kita pahami kaidah usulnya al-amr yaqtadi. Al-amr la yaqtadi illa al-fi'il marrah. Perintah mutlak tidak ada ketentuan berapa kali yang dilakukan, itu berarti terpahami dengannya konsekuensi apa? Cukup sekali saja. Enggak? Iya. Contoh lain. Alwi, qum. Bangun, diri. Berapa kali dia diri? Yuk sekali tuh. Diri, terus dia diri lagi. Gak mungkin kan? Begitu pada asalnya logika manusia pun pasti begitu. Iya. Nah, jadi ketika ada perintah ghusl faghsilu wujuhakum, terpahami darinya yang wajib adalah satu itu aja. Kecuali kalau ada dalil yang mewajibkan 2 atau 3 gitu loh. Ya. Baik. Sampai situ selesai. Sesuatu yang disepakati oleh ulama bahwasanya taharatul a'dhal maghsulah marratan. Itu yang wajib. Adapun 2 dan 3 itu sunnah. Dalilnya apa, ikhwan? Dalilnya apa? Imma dalil naqli, imma dalil qaidah. Ya, dalil dari qaidah. Bahwasanya Nabi SAW pernah wudu sekali-kali. Pernah wudu 2 kali. Pernah wudu 3 kali. Nah, bagaimana kok bisa ulama memahami yang wajib sekali, yang 2 sama 3 enggak wajib? Gitu loh. Ya harus pakai di sini kaidah. Al-amru laisa yaqtadi al-fi'l marratan. Ya. Perintah yang dari ayat itu diperintahkan betul, tapi kan konsekuensinya hanyalah apa? Sekali tok, itu yang merupakan kaidah dari semua perintah yang mutlak. Kecuali kalau perintah tersebut ditakdid dengan beberapa kali gitu. Iya. Ya. Itu asalnya perintah. Tadi ada yang mau anak bicarakan, apa ya? Anda lupa tapi. Ya begitu, al-amru laisa yaqtadi illa al-fi'la marratan. Baik, ala kulli hal. Dilanjutkan, fadhil. Ahsanallahu ilaik. وبه قال واختلفوا في تكرر مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا يمسح رأسه أيضا 3 وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرويها الأكثر وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح برأسه 3. Ya. Lanjut. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين وثلاثا وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي وحمله على سائر أعضاء الوضوء
إلى أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين فإن صحت يجب المصير إليها لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. Di sini perbahasan kedua. Tadi pembahasan yang muttafaq alaih, sekarang pembahasan yang mukhtalafun fih. Masalah masih berkaitan dengan kepala atau dengan adat, ya, dengan adat yaitu bilangan. Di sini fakhtalafu fi takarruri mashir ra's. Mereka berselisih pendapat tentang berulangnya mengusap kepala. Ya, berulangnya mengusap kepala. Di sini beliau Ibnu Rushd tidak membahas tentang itu bid'ah atau enggak. Karena ulama enggak membahas itu bid'ah atau enggak. Atau membahas boleh atau tidak. Enggak membahas gitu. Tapi yang beliau takbirkan hal huwa fadilatun am laisa fi takriri fadilah. Ini beda kalimatnya nih, luar biasa. Dan ini menunjukkan kesopanan beliau juga gitu. Apakah huwa yaitu takarrur mashir ra's itu adalah suatu fadilah, keutamaan, atau dalam pengulangan mashur ra's itu tidak ada fadilahnya? Ngerti enggak? Atau inti lainnya apakah mashur ra's jumlah dan bilangannya itu seperti dengan aghsal yang a'dha maghsulah, wajah, tangan, kaki, dari segi mendapatkan fadilah, atau tidak ada fadilah melainkan cukup sekali saja, walaupun 2 atau 3 silahkan gitu loh. Ngerti? Dari situ tidak dikatakan bahwasanya apakah yang wajib saja hanya sekali sementara 2 dan 3 itu bid'ah. Enggak ditakbirkan begitu oleh beliau rahimahullah. Kenapa? Karena dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i pun seolah-olah menunjukkan 2 dan 3 dianjurkan. Nanti lihat insyaallah. Seperti yang tadi kita baca. Baik, kita lihat di sini. Fadhahaba Syafi'i, dan ini hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja yang tahu. Ya, maksudnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ila annahu man tawadda'a thalathan yamsahu ra'sahu aidan thalathan. Pendapat beliau rahimahullah bahwa orang siapa yang wudu 3 kali untuk a'dha maghsulah, maka dia juga mengusap kepalanya 3 kali. Dan itu dengan harus diperhatikan mazhab Syafi'i itu untuk famsahu birusikum tab'id binya. Bahkan dalam satu hikayat cukup sehelai saja enggak masalah. Gimana? Di mazhab Syafi'i. Iya. Jadi waktu itu di toko sayur, ruko sayur itu ada kerannya. Nah, ada ikhwan di situ wudu, kemudian ikhwan tersebut wudu gitu, gitu. Diingkari oleh ikhwan salafiyin lainnya. Ya akhi taqillah. Ya, kan yang kata Ustaz fulan kayak gini, yang bener antum yang masih kayak anak kecil aja antum. Tukang sayur datang. Usuli fuqahanya datang, faqihnya datang. Dia seperti itu mungkin mengikuti mazhab Syafi'i, akhi. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i bahkan dihikayatkan 1 helai pun itu terhitung 1. Maka mungkin dia 3 kali gini, itu memang dalam mazhab Syafi'i tab'id. Wamsahu bi ru'usikum tab'id sebagian. Iya, memang ada dalam hadis lain nanti akan disebutkan gini. Ya, tetapi ini khilaf di antara ulama, dan berarti itu masih boleh, tapi itu mazhab Syafi'i. Dan itu tambah 3 kali gitu. Memang disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Masyaallah, tuan sayur. Iya. Begitu. Akhirnya nanti lama-lama mereka akhirnya mengadakan majlis di tukang sayur itu, masyaallah. Usuli. Ya. Tapi aktsarul fuqaha yarawna anna al-masha la fadilata fi takririhi. Tapi jumhur fuqaha mengatakan, berpendapat bahwasanya masah tidak ada fadilah di takrirnya. Ya, tidak ada fadilah di pengulangannya, cukup sekali aja khalas.
Nanti kita jelaskan lagi. Wasababu ikhtilafihim fi dzalika. Sebab ikhtilafnya apa? Ikhtilafnya adalah adanya anggapan satu riwayat hadis yang di sini menta'yin lebih dari satu kali masah. Ya, kayaknya pernah Anda bahas nih Sunan Abu Daud kayaknya. Abu Daud atau An-Nasai gitu, Abu Daud kayaknya. Nah, tapi di sini dia tariknya cuma satu. Ya. Sementara hadis yang menjabarkan wudunya Nabi masah ini sekali toh itu turuk muta'addidah gitu, banyak. Ini makanya kata beliau, masalah ikhtilafnya para ulama dalam menerima ziyadah yang waridah fil haditsil wahid idza atat min tariqin wahid wa lam yarwiha akthar. Jadi ada hadis muta'addidah banyak, dan itu di sahihain, Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Itu rata-rata menyebutkan ini satu kali, enggak disebutkan sampai 2 atau 3. Tapi ada tariq satu saja di dalam salah satu kitab Sunan Hadis itu menyebutkan lebih dari satu. Nah, kira-kira ulama mempertimbangkannya gimana gitu loh. Karena berat ini, banyaknya sahabat kok bisa gitu, tapi ini cuma satu tok gitu loh. Berat. Wa dzalika anna aktsar al-ahadits allati ruwiya fiha annahu tawadda'a thalathan min hadits Utsman wa ghairihi lam yunqal fiha illa annahu masaha bi ra'sihi thalathan. Ini lam yunqal fiha illa annahu, gimana nih bahasanya kok gini? Mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan di dalamnya bahwasanya Utsman, ini bahasanya kok kurang ini ya. Ada kok kayak agak nggak paham dengan adanya mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW wudu 3 dari hadis Utsman dan lainnya. Oke, sahih. Jadi hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Zaid bin Abdullah, hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Hurairah, hadis lainnya lah ya, siapa lagi lah gitu ya. Itu semua kan disebutkan di situ wudunya 3 kali ya. Di situ lam yunqal fiha illa annahu masaha bi ra'sihi thalathan. Tidak dinukilkan darinya kecuali bahwasanya dia Rasulullah SAW masaha bi ra'sihi. Ini paham enggak? Lam yunqal fiha illa annahu masaha bi ra'sihi thalathan. Kok kayaknya Anda ngerasa janggal ya? Hah? Gimana? Antum paham enggak itu kalimat? Paham enggak? Sebenarnya Anda pengen, mungkin apa maksudnya seperti ini, jadi hadis-hadis berkaitan dengan wudunya Rasulullah SAW 3 gitu. Tapi seharusnya gini, tidak ternukilkan dari hadis-hadis tersebut untuk kepala 3 kali. Ya makanya illa atau ilah gitu loh. Kenapa illa? Berarti kan di sini tidak ternukil di hadis-hadis tersebut kecuali Rasulullah SAW mengusap kepala 3 kali. Berarti semua hadis tersebut menjabarkan Rasulullah SAW 3 kali dong. Paham nggak di sini? Kan yang kita inginkan tadi apa? Sekali. Enggak, makanya anak kok agak kurang paham. Lam yunqal fiha illa. Allahu a'lam. Atau kita yang memang nggak paham ya? Hah? Kita tuduh diri kita aja. Enggak, tapi pahamnya ini ada ini salahnya. Kadang kalau misalnya kayak gini nih kalimatnya, semua hadis Utsman, semua hadis Abdullah bin Zaid atau semua hadis yang menceritakan tentang wudunya Nabi SAW, berarti masah ra'snya 3 kali semua. Lah terus buat apa diperselisihkan? Ya enggak? Kayaknya Abu Maryam ini kayaknya. Apakah lam yunqal fiha
Ilahnya ini masalah ini ilah kayaknya dihapus aja deh. Lam yunqal fiha annahu masah bi ra'sihi. Nah, itu baru mustaqim itu kalau kayak gitu. Coba. Wa dzalika anna aktsar al-ahadits allati ruwiya fiha annahu tawadda'a thalathan min hadits Utsman wa ghairihi lam yunqal fiha annahu masah bi ra'sihi thalathan. Kan kalau gini enak. Tidak ternukilkan di hadis-hadis tersebut Rasulullah SAW mengusap kepala 3 kali. Kan enak kayak mustaqim kan. Lah kalau misalnya dengan tambahan ilah malah sebaliknya jadinya. Ini nggak tahu nih apa jangan-jangan yang menulis ini mazhab Syafi'i ya, jadi dia pengen dibubuhin aja biar itu satu sisi ya. Satu sisi di sini pertimbangan antara aktsariyahnya hadis yang menyebutkan masah ra's itu dimutlakan sekali tok, tidak sampai 2 atau 3, dan kemudian dengan sedikitnya atau cuma satunya hadis yang meriwayatkan 3 kali itu. Baik, kemudian Asy-Syafi'i tidak mau kalah. Hal kedua yang ditegaskan oleh Syafi'i, wa'addada Asy-Syafi'i wujub qabuli hadhihi ziyadati bi dhahiri umumi ma ruwiya annahu alaihi salatu wassalam tawadda'a marratan wa marrataini wa thalathan. Maka Syafi'i memakai dalil mujmal, yaitu dari zahir. Abdur itu menguatkan Asy-Syafi'i menguatkan wajibnya menerima ziyadah yang di hadis yang satu doang itu ditambahkan dengan zahir dari keumuman riwayat ini. Nabi SAW wudu sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah berwudu 3 kali. Ini kan global, enggak disebutkan rincinya 3 kali di apa gitu loh. Ya, paham di sini ya. Maka Imam Syafi'i menginkludkan 3 kali itu untuk keumuman seluruhnya. Wa dzalika anna al-mafhuma min umumi hadzal lafzi wa in kana min lafzi sahabi huwa hamluhu ala sairi a'dha'il wudu. Nah, mafhum dari keumuman thalathan fil wudu, walaupun ini lafal dari sahabat tapi menghikayatkan wudunya Rasulullah SAW 3 kali, ini dihamilkan tafsirannya untuk seluruh anggota wudu tanpa kecuali. Gimana? Paham ya? Contoh istinsyak aja 3 kali. Ya, terus habis itu istinsak tamadmud 3 kali. Kemudian habis itu wajah 3 kali. Kemudian tangan 3 kali. Kemudian kaki 3 kali. Jangan diterusin. Di sini kita ngelihat itu bangku, di streaming itu beda suaranya orang angkapannya. Iya. Antum nanti kasih keterangan lah. Afwan itu bukan suara kentut, itu suara bangku gitu. Ini anak kasih keterangan sengaja supaya orang nggak suudzon mana. Nanti ditafsirkan macam-macam. Waham nanti ada tafsirannya macam-macam, dan yang tadi orang husnudzon sama anda suudzon sama anda. Apa karena beristiwa di atas ini? Mana tadi itu? Hamluhu ala sairi a'dha'il wudu. Oke. Itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sebenarnya dari tinjauan kaidah betul Imam Syafi'i. Tapi bagaimana dengan jumhur, mayoritas ulama loh? Ya, mereka juga memiliki ketepatan juga nanti jawabannya. Nah, illa anna hadhihi ziyadata laysat fi sahihain. Sayangnya tambahan hadis yang diandalkan ini bukan berada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sehingga enggak bisa mengalahkan kedigdayaan sahihnya hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim yang banyak itu memutlakkan masah ra's sekali saja. Udah, jangan. Nah, harusnya dibilang syadz, harusnya. Iya. Karena dia ziyadah faedah dan tidak diterima gitu loh. Seandainya kalau misalnya diterima, maka khulas jadi hukum kan harusnya kan? Tapi ini enggak diterima, padahal ini ada ziyadah yang zahirah.
Kecuali kalau hadis itu dhaif ya. Kalau hadis itu dhaif tidak diterima dari segi ininya berarti menjadi munkar malah nanti lebih jelek lagi. Nanti misal udah jangan diterusin. Ini gara-gara ini pencetusnya nih. Anda harus tabayun berkali-kali ini. Apa? Istiwa. Antum istiwa itu harus istiqrar. Jangan pindah-pindah. Kalau bahasa antum istiqrar. Mana lagi tuh Allah musta'an. Illa anna hadhihi ziyadatan laysat fi sahihain harusnya. Tapi enggak disebutkan syadz, enggak mungkin untuk apa ya? Enggak berani juga disebutkan syadz sini. Fa in sahhat yajibul masiru ilaiha. Kalau misalnya itu sahhat. Nah, ini sahhat apanya nih? Riwayatnya. Maka harusnya apa? Jadi hukum dia. Yajibul masiru ilaiha ila tilka riwayah az-ziyadah ila ziyadah. Atau bisa kan fa in sahhati ziyadah gitu. Kalau misalnya ziyadah tersebut sah oleh para ulama maka harusnya ke situ gitu. Atau riwayat tersebut sah harusnya ke situ. Cuman kemudian ada sebelumnya sebutkan kaidah sini. Li'anna man sakata an syai'in laysa huwa bihujjatin 'ala man dzakarah. Ini kaidah yang agak sulit dipahami tapi bisa insyaallah nih. Diamnya seseorang itu tidak bisa menjadi argumentasi kuat untuk orang yang menegaskannya. Diamnya seseorang akan suatu hal itu tidak melazimkan menafikan orang yang menyebut keberadaannya. Gimana, paham nggak? Baik, gini nih. Jangan digeser lagi ya, buyar nanti. Anak lagi mikir panjang nih, keras nih, buyar nanti gara-gara itu. Aduh, apa ya, masya Allah. Misalnya Ana sama Rafi'i baru datang dari Jati apa? Antum mana? Kalisari. Ada kali nggak di sana? Ada. Baik. Ada kali. Ya. Baik, ini anggap ya. Ana dari dia kan asli Kalisari dia. Kalisari ini Kalibata. Kalisari. Ya, masya Allah. Baik. Dengerin. Ana lagi nyontohin nama antum nih. Antum dengerin. Nah, kemudian ketemu sama antum. Ana menyebutkan bahwasanya di Kalisari ada kali. Berfaedah nggak tuh kira-kira? Nggak ada faedahnya. Di Kalisari ada kali. Apa coba? Udah gitu abis itu antum berdebat lagi abis itu. Di Kalisari ada kali. Ana menzakar enggak? Menyebutkan enggak? Menyebutkan. Berarti ana mengisbatkan. Fulan sebagai sahibul qaryah sakat, diam. Gitu ya. Baik. Datang sahibul qaryah lainnya dari Kalisari. Siapa aja dari Kalisari? Ustaz Kalisari siapa aja? Amri Azhari Ustaz Amri, terus Ustaz Datia. Terus Ustaz Hafiz. Baik. Hafiz yang pernah di Abdul Hafiz yang pernah di Masjid Hijau itu. 3 ustaz tersebut datang kemudian ada jemuran. Ya. Langsung ditutup. 3 ustaz itu datang, orang Kalisari semua. Ana berkicau. Di Kalisari ada kali. Ana mengisbatkan, Ana satu orang toh. Ini 4 orang ini orang Kalisari. Derajatnya sahihain ini mereka ini. Tapi mereka sukut. Gimana? Orang gimana memahami Ana? Antum siapa? Ana bilang Ana ustaz, tapi mau apa? Antum orang Kalisari bukan? Bukan.
Kan gitu. Kok sotoy gitu kan? Ini 4 orang asli Kalisari sukut mereka. Gitu lah ya. Padahal orang asli situ harusnya seolah-olah sukutnya mereka itu menetapkan nggak ada kali nama to gitu ya. Nah di sini man sakata an syai'in laisa huwa bihujjatin ala man dzakar. Tapi yang diam ini tidak berarti dia menang, enggak mesti gitu juga. Diam itu enggak memberikan faedah apa-apa. Kecuali semuanya diam baru bisa ada faedah, yaitu ijma' sukuti. Tapi kan aneh ngangkat pembahasan gitu. Kecuali kalau mereka menyebutkan juga tidak ada kali, maka ana munkar di sini. Iya. Ana menghikayatkan di Kalisari ada kali, dan misalnya ana itu sahih, ana thiqah lah gitu. Tapi di sini ada riwayat yang lebih thiqat, para thiqat yaitu ahlu Kalisariyin. Pertama ada Ustaz Amri Azhari, masya Allah. Ada Ustaz Datia, masya Allah. Ustaz Abdul Hafiz, masya Allah. Ada Rafi'i. Seandainya Rafi'i sendiri saja itu sudah cukup sahih itu kabarnya itu. Iya, menolaknya sama dengan menolak kebenaran. Udah 4 itu, masya Allah. Lawan satunya mengisbat, memberikan zikr bahwa saya Kalisari ada kali. 4-nya sukut, tapi sukutnya 4 ini tidak melazimkan tidak adanya kali. Paham nggak? Iya. Kecuali kalau 4-4-nya ini bilang nggak ada kali, ana langsung kalah. Tapi jangan gitu antum. Ya gitu ya. Masya Allah, kok ada makanan enak banget ini Pak. Iya, masya Allah. Ada tadi terbesit pikiran nanti beli makanan, surikin beli makanan. Iya, lanjut. Gorengan belum selesai, nanti aja gorengan Pak. وبه قال وأكثر العلماء أوجب تحديد الماء بمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء وروي عن ابن الماجشون أنه قال إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. Taib, sebentar. Yang tadi ikhwan, masah itu 3 kali atau sekali. Yang sahih insyaallah mana ikut dengan pendapat jumhur sebenarnya. Tapi tadi sekali. Tapi tidak mengatakan bahwa saya mendapat Syafi'i batil, tidak, karena beliau memakai kaidah dan juga ada riwayat dan juga kaidah. Nah, di antara hal yang memberatkan jumhur adalah kalau masah itu 3 kali, maka hilanglah sifat masah. Paham nggak? Maka jadilah dia ghusl. Ya kan? Masah ya udah sekali itu aja. Begitu. Itu di antara tinjauannya. Allahumma shalli wa nafi'ah. Masya Allah. Ya, lanjut. Bentar lagi. Wa aktsarul ulama'i aujaba tajdid al-ma'. Mayoritas ulama mewajibkan pembaharuan air limashir ra'si, untuk mengusap kepala. Qiyasan ala sairil a'dha, mengkiaskan dengan seluruh dari anggota tubuh. Tajdid maksudnya kan wajah, tangan, selesai tajdid. Ini tajdid namanya. Ya. Gitu. Setelah tangan tajdid. Wa ruya 'an Ibnu Majishun annahu qala idza nafada al-ma'u masaha ra'sahu bi balal lihiyatihi wa huwa ikhtiyaru Ibnu Habib wa Malik asy-Syafi'i. Sebagian mengatakan kalau air habis maka dia, maksudnya nafada al-ma' selesai ya air, maka dia mengusap kepalanya dari sisa basahan jenggotnya. Ya, maksudnya tangan kan udah nggak ada air, maksudnya udah tinggal basahan doang, maka dia gini
gitu. Tapi kalau madzhab Syafi'i berarti gini cukup gitu. Iya, karena pakai balal. Balal itu basahan doang, dia bukan kotorat ma. Ya, lanjut. وبه قال ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم الرأس فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث ربيع بنت معوذ إلى أنه لم يثبت في الصحيحين. قال ويستحب في صفة المسح. Nah, dianjurkan dalam mengusap kepala yabda bi muqaddami ra's. Di awal dari muqaddam ar-ra's ya. Ini mustahab. Ya. Fa yumirru yadayhi ila qafah. Belakang thumma yarudduhuma ila haitsu bada'a ala ma fi hadits Abdullah bin Zaid at-Thabit. Nah, tapi sebagian ulama dibalik yabda min, tapi ini sebagian di sini wah satu orang doang, satu ulama doang ya, anda lupa namanya, hampir nggak ada lah gitu, hampir nggak ada. Dimulai dari yabda min muakhiras, nggak, tapi nggak begitu ya. Ya, memang diriwayatkan dari hadis Ar-Rubai' binti Muawidh, namun ini di kitab yang memang bukan kitab-kitab sunan yang masyhur. Riwayatnya riwayat yang sangat langka lah ya. Enggak banyak dikenal sama para ulama, makanya tidak dikenal dari belakang ke depan terus enggak, tapi dari depan ke belakang. Iya. Enggak, tapi juga ada para ulama mengatakan kayak gini bisa. Ini ya. Dari tengah. Gitu. Ada yang mengatakan kayak gitu. Ya ala kulli hal, itu bagi ulama yang mewajibkan seluruh. Satu helai nggak apa-apa, 3 helai nggak apa-apa. Dianjurkan tapinya baginya bagus kalau mau semuanya. Makanya dalam mazhab Syafi'i pun sebagian ulama Syafi'iyah tetap menganjurkan seluruh dari kepala, dari rambut, khurujan, istilahnya khurujan minal khilaf, keluar dari permasalahan khilafiyah. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Pertanyaan? Ayo coba. Ayo apa? Pertanyaan langsung reda hujannya pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Andika Kusuma Wardana. itu Andika Kusuma Wardana itu kayaknya orang Utsman itu, lulusan Utsman. Terus kayaknya dia lagi di Pondok Media dia. Lagi galau sepertinya itu orang. Ahsanallahu ilaikum. Ya. Ustadz, ana izin bertanya. Bagi para dai yang menyuruh kepada kezaliman yang batilah tersebut, apakah pada hakikatnya kelaziman apa kezaliman? Oh, kelaziman. Kelaziman yang batilah tersebut, apakah pada hakikatnya mereka tahu bahwa itu batil atau memang hati mereka telah tertutup dari al-haq? Enggak, belum tentu dua-duanya. Apakah karena apa? Apakah memang hati mereka telah tertutup dari al-haq? Apakah mereka zalim? Apa sebelumnya? Apakah mereka tidak tahu Atau hatinya tertutup? Pertama bisa jadi mereka tahu, tapi belum tentu juga hati mereka tertutup, karena ada syubhat. Syubhat itu biasanya ada pada orang berilmu, bukan berarti nggak tahu. Iya, tahu, cuman pengetahuannya itu ada salah masuk gitu, atau keblending dengan hal yang tidak benar. Gitu. Mereka semua tahu dalil. Rata-rata tahu dalil. Yang alim-alimnya tahu dalil. Adapun urusan tertutup dari kebenaran, hati mereka tertutup, ini juga nggak mesti.
Ya kalau disebut tertutup dari kebenaran dari hidayah Allah, iya betul. Tetapi kalau dimaksud tertutup dari kebenaran, artinya mereka emang enggak menerima kebenaran, enggak juga. Ya namanya syubhat itu bisa menjangkit orang yang alim, dia punya pengetahuan dan dia enggak memaksudkan untuk menolak kebenaran. Paham enggak? Ada orang bersyubhat seperti itu. Tapi ada juga yang bersyubhat tapi jelas dia enggak bersyubhat, dia paham, tegak atas hujah. Ada yang seperti itu. Jadi beda-beda makomnya. Adapun kalau para ulama ini kita husnuzon kepada mereka bahwasanya itu karena syubhat, bukan karena mereka jahil, tapi juga bukan karena mereka enggak mau menerima kebenaran. Ya ini untuk ulama-ulama terutama dari kalangan Asy'ariyah. Ya mereka banyak ulama-ulama fudhala yang mereka bermadzhab Asy'ariyah yang masya Allah keilmuannya dan juga insafnya, tetapi ya karena syubhat. Karena syubhat. Iya. Ini siapa yang maksud? Ustaz. Ya Ustaz atau para dai. Bukan ulama ya, nggak sampai telepon ulama ya. Ya itu juga syubhat. Kita bilang itu syubhat. Ya kita doakan aja. Adapun kalau masalah apakah mereka yang menolak kebenaran, ada sebagian begitu, ada yang memang tidak. Tapi zaman dulu ulama lebih insaf, lebih mereka memang nggak gila popularitas. Kalau sekarang kan popularitas gampang, maka potensi menolak kebenaran itu lebih besar sekarang, dai-dai sekarang. Beda dengan ulama-ulama di zaman dulu. Begitu. Entah karena gengsinya, entah karena udah banyak penonton atau banyak penggemar, entah karena banyaknya asupan dana dari pihak-pihak yang menyetirnya. Nah ini banyak faktor. Kalau dulu nggak seperti itu. Dulu ulama-ulama nggak seperti itu. Allahu a'lam, begitu. Ya, coba suruh penanya itu datang ke majelis ilmu. Ya, jangan mendekam di kandang kayak ayam lahiran. Kayak anak bertelur terus ngerem. Siapa namanya tadi? Coba perdengarkan namanya siapa? Andika Kusumawardana. Masya Allah. Iya, mau tahu maksudnya. Ayo coba, ada lagi? Ada lagi. Siapa? Dari Rahmat Ibnu Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustadz dan tulab di sana. Amin, masya Allah, amin. Jazakumullah khairan. Izin bertanya, yang pertama, apakah salah tafsir atau takwil yang mereka ahlul bid'ah lakukan tersebut masuk kepada dosa besar atau bisa berkonsekuensi kekufuran? Semuanya bisa jadi dosa besar, bisa konsekuensi kekufuran juga. Itu dilihat dari apakah mereka sudah tegak atas mereka hujah atau enggak gitu loh. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah dan beberapa kitab lainnya mengatakan sekiranya kalimat ini aku yang mengatakan tentang suatu hal yang batil dalam masalah asma wa sifat. Kalau aku yang mengatakan kalimat ini maka aku akan jadi kafir gara-gara mengucapkan kalimat ini. Tapi karena yang mengucapkan kalimat ini bukan adalah orang fulan, ulama fulan yang dia tidak tahu, dia bersyubhat, maka tidak aku kafirkan. Paham enggak di sini? Saya paham ini kalimat kufur dan ini kelaziman yang kufur, saya paham. Kalau saya lafalkan ini, saya pahami, saya yakini ini, saya kafir kepada Allah jadinya. Tapi karena yang mengucapkan ini adalah orang yang saya anggap dia itu tidak paham atau dia bersyubhat, maka saya tidak langsung kafirkan. Maka izalatus syubhah harus ini. Makanya ada uzur tentang kejahilan di sini. Ada orang berilmu, tapi karena nyampur dengan syubhat, jadinya dia seolah seperti orang jahil dalam masalah ini. Akhirnya dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang kufur, ya. Maka di sini bisa dosa besar karena tidak mencari yang benar betul-betul berusaha bisa juga berkonsekuensi kekufuran. Tapi ketika kita lihat para ulama fudhala yang mereka terutama dari kalangan Asy'ariyah yang mereka memiliki hasanat yang jauh lebih baik insyaallah, ya kita husnudzan bahwasanya mereka hanya salah takwil atau bersyubhat semata. Ya, adapun dosa atau tidak kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ulama-ulama kita ini, ya. Adapun untuk kufur tentu mereka tidak dikafirkan, Asy'ariyah tidak dikafirkan. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan kekufuran Asy'ariyah secara mujmal. Ya, begitu. Wallahu a'lam, tapi kita tidak mengkafirkan. Mereka disebabkan syubhat, bukan disebabkan ada kebenaran pada diri mereka, enggak. Ya, mereka ada kebenaran cuman kita enggak fokus di situnya.
Di syubhatnya itu ada syubhat dalam masalah ini. Gitu. Mas Rahmat Ibnu Arsyad. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Dari siapa? Tidak, sama juga. Kapan kita membasuh jenggot saat berwudu? Apakah saat bersama dengan membasuh wajah atau terpisah? Dan apakah dibasuh 3 kali atau 1 kali? Syukur. Ini sudah dibahas di Bidayatul Mujtahid seri keberapa, Rafi? Waktu itu berapa? Pernah nggak antum ini? Wajah dengan jenggot tapi bagian mansadalah. Waktu di sini ya, malam-malam ya. Kalau nggak pertemuan ke-7 atau ke-8. Pokoknya masa membasuh wajah itu juga dibahas tentang jenggotnya. Artinya dilihat dari lihyahnya kathifah atau khafifah. Panjang atau bukan panjang, lebat atau tipis, ya. Itu dipertimbangkan. Kalau misal lebat, maka kalau dia munsadil gini, zahirnya yang wajib. Zahirnya yang wajib sesuai dengan berapa kali antum basuh muka. Kalau sekali ya sekali aja gini. Zahirnya aja, zahirnya berarti depannya tok kayak gini. Tapi kalau takhlil itu mustahab sunnah. Begitu ya? Ya, gimana? Kifatul akhir udah pernah, tapi udah lama itu kalau salah. Udah lama banget itu. Udah lama. Kifatul akhir juga pernah. Kifatul akhyar. Ya. Terus juga kayak di Sunan Abu Daud atau Sunan Nasa'i pernah kali. Ya seperti itu. Ya, syukran Syekh Rahmat Ibnu Arsyad. Ya. Dah khalas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.